Buat dia saya kan ibunya, Iya, bukan iya, iya, benar, gurunya. benar, benar, benar. Iya kan? Iya, iya, Saya iya, iya. adalah ibunya. Hmm. Jadi ketika dia sudah mulai capek, dia akan emosi, akan berkata pasti itu, mama jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali Waalaikumsalam warahmatullahi audisi wabarakatuh. untuk berbincang dengan seorang guru juga pemilik bimbel yang bernama Ibu Diah Puranti. Saya kira kita harus mengapresiasi kenapa beliau ini kita wawancarai. Karena beliau itu yang pertama adalah seorang single mother. Padahal beliau memiliki karir yang cukup cemerlang, sudah master degree, dan juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah swasta. Tetapi karena sekarang beliau harus merawat putri satu-satunya, hingga beliau harus memilih untuk bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri di Purbalingga. Kalau masalah sekolah ya, kebetulan saya waktu itu nasibnya baik. Jadi dari S1 langsung bisa ke S2. Hmm, hmm, hmm. Kemudian saya sempat ngajar tidak tidak langsung di SD sih, sempat di TK juga, di SMP, di SMA juga. Kita kan berkelana mengajarnya begitu ya. Hmm. Kemudian ternyata ditemukan passion saya di SD. Di SD ya. Nah, ketika mengajar SD itu sangat berbeda sekali dengan mengajar di kelas yang tinggi. Kebetulan Hmm. pendidikan saya itu sebenarnya di kelas menengah ke atas. Oh, Tapi ha, ha, ha. ternyata di SD itu ya karena dari yang tidak bisa menjadi bisa itu menantang ya. Hmm. Jadi kemudian saya beralih ke pendidikan SD. Terus gini, apa ini kan sekarang lagi musim COVID ya. Saya juga tidak tahu nih apa bagaimana kegiatan belajar mengajarnya selama sistem kok selama zaman COVID ini ya. Terus ada katanya muncul kosakata baru nih, namanya lost learning, atau itu diartikan sebagai eh, kegiatan belajar mengajar jarak jauh Yang begitu ya. hilang. Bukan. Lost learning berarti ada yang hilang. Ada yang hilang. Iya, dalam pembelajaran itu ada yang hilang. Hmm, 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 hmm. Kalau pembelajaran jarak jauh kan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hmm, 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 hmm. Begitu. Jadi ini pandemi ini membuat anak kasihan juga ya. Hmm. Jadi ketika mereka di sekolah itu kan mereka bisa belajar dengan baik, dengan Hmm. fokus Betul, kepada betul, betul. pelajaran. Nah, ketika mereka belajar di rumah, kebetulan saya beruntung ya. Jadi murid saya masih punya sarana untuk daring. Hmm, 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 Banyak di hmm. antara mereka yang bisa daring dengan memanfaatkan sarana dari orang tua. Iya, Tapi iya, ada iya. juga yang orang tuanya bekerja. Jadi mereka harus tertunda belajarnya sampai sore. Ketika Hmm. orang tua pulang, baru mereka bisa belajar. Ya, setelah itu mungkin Nah, anak ini yang akhirnya hmm, akhirnya menimbulkan loss learning ini yang lost learning ya. dikhawatirkan. Iya. Hmm, hmm, Jadi ada kasus di kebetulan saya punya bimbingan belajar ya. Jadi ya, ya. ada beberapa orang tua yang mengizinkan anaknya untuk belajar di tempat saya kalau sore. Hmm, 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 Nah, hmm, anak-anak ini kan ada yang pintar secara akademik. hmm. Ini aja bermasalah. Oh gitu. Bagaimana dengan yang tidak pintar? Hmm, Jadi hmm, mereka hmm, bisa, mereka dituntut untuk mengerjakan tugas itu bisa, tapi lupa, lupa bagaimana caranya. Misalnya hmm, kalau di kelas rendah itu kan matematikanya bersusun pendek ya. hmm, Jadi hmm. bilangan ratusan ditambah bilangan ratusan bersusun pendek. Ini mereka lupa caranya bagaimana. Kalau hanya angka satuan ditambah satuan kan pakai jari bisa. Iya, 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 betul, betul. Tapi kalau sudah puluhan, ratusan, pakai jari kan tidak bisa. Hmm, Mereka hmm, lupa, hmm, ini cara hmm, hmm. menyelesaikannya bagaimana. Kelas rendah itu butuhnya membaca, menulis, dan berhitung. Menghitung ya. Dia harus membaca dengan cermat. Hmm.
apa perintahnya, Iya, apa iya. bacaannya, menghitungnya juga harus pakai cara. Jadi ini Hmm. tidak mudah sih untuk diajarkan ke kelas rendah. Karena kan ini akan mendasari di kelas tinggi dan kelas-kelas berikutnya. Iya, 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 iya. Nah, untuk anak saya yang kembali tadi, anak saya yang kelas 2, itu pun lost juga. Ada Los beberapa juga. yang dia lost juga. Karena buat dia, saya kan ibunya, bukan Iya, 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 benar, gurunya. benar, benar, benar. Iya kan? Iya, iya, Saya iya, iya. adalah ibunya. Hmm. Jadi ketika dia sudah mulai capek, dia akan emosi, akan berkata pasti itu, mama jahat. Itu pasti itu. Memang anak itu harus di apa ya, kumpulkan ya. Kecuali dia Hmm. memang homeschooling, kita kan berbeda. Kalau Hmm. anak tidak dari kecil tidak dibiasakan untuk membaca secara seksama, itu sampai besar pun mereka tidak akan bisa membaca secara seksama. Iya, Mereka akan iya, iya. asal-asalan menjawab pertanyaan. Hmm. 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 Jadi di Google memang ada jawabannya benar, tapi kan tidak sesuai dengan bacaan. Itu yang guru Betul, selalu betul, tuntut betul. bahwa anak itu memang harus benar-benar membaca pemahaman, menghitung dengan cara, dan Hmm. menulis yang benar. Jadi Hmm. menulis Hmm. yang benar itu ya hurufnya penuh, Hmm. antara Hmm. B dengan D jangan tertukar, antara P dengan Q jangan tertukar. Itu yang Hmm. Hmm. orang tua itu masih belum bisa mengajarkan ke anaknya. Hmm. Atau orang tua yang terlalu baik selama masa pandemi juga banyak, Om. Iya, Jadi iya, iya, iya. orang tua yang selalu mengerjakan tugas anaknya, itu tidak Hmm. membantu sama sekali. Hmm. Orang tua Hmm. yang baik akan memberikan jalannya. Hmm. 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 Jadi Betul, betul. mereka ya bolehlah membantu anak, tapi memberikan jalannya, bukan memberikan jawabannya. Sedangkan kalau ujian di sekolah, itu orang tua tidak duduk di samping siswa, kan? Itu, jadi anak tidak bisa. Kita beri jalannya, itu saja. Ini kan kalau misalnya anak itu kebetulan anak didiknya Bu Dia. Karena kan sebenarnya tugas seorang guru itu kan bukan hanya pengajar, tapi dia itu pendidik. Bukan menjadikan anak itu sekedar pintar, tetapi dia juga harus bersopan santun, disiplin, segala macam kan. Jadi Betul. masalah itu adalah ketika misalnya ada orang tua yang menyekolahkan anaknya, tapi kemudian ketemu dengan guru yang kurang baik, akhirnya kurang puas Ya. dengan hasil pendidikan. Nah, ini sebaiknya bagaimana nih? Apakah ini ada semacam konsultasi atau konseling? Bagaimana sebaiknya mengatasi masalah anak-anak yang nanti akan mengalami loss learning gitu ya? Hilang kayak kayak zaman COVID seperti ini kan? Ya, kadang begini ya. Eh, Tidak semua orang itu suka dengan guru. Hmm, 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 Tidak semua. Jadi mungkin dari 30 siswa misalnya ya, sepertiga orang tuanya cocok dengan gurunya. Wah, orang tuanya. Sepertiga orang tuanya tidak cocok dengan gurunya, dan sepertiganya lagi abstain. Hmm, Kadang-kadang hmm, cocok, kadang-kadang hmm, tidak. hmm, Ya kan? Tapi kembali lagi ke tujuannya guru. Guru itu tidak ada yang berniat untuk berbuat jahat kepada hmm. siswanya. Iya, Tidak iya, iya, ada. betul, betul, betul. Kita hanya mau anak kita sukses. Hmm. Kita sukses dalam jangkauan usianya ya, bukan Iya, dalam iya, ini. iya, Jadi iya. kita hanya mau anak kita itu kalau kelas 3 itu kan tuntutannya mandiri dan bertanggung jawab. Hmm, hmm. Tuntutan karakternya ya. Kita hanya mau itu. Ya, kalau saran saya sih ya, pendidikan itu kan dimulai dari keluarga. Hmm. Kembali lagi ke keluarga. Keluarga adalah eh, tempat mendidik anak yang paling baik. Hmm, hmm, hmm. Orang tua mungkin bisa salah. Orang tua mungkin bisa salah ya, bisa seperti saya, Iya, iya. single mother, tapi usahakan untuk mendidik anak itu kita semaksimal mungkin. Kita memberikan apa yang kita mampu, Hmm. apa yang kita bisa, kita memberi contoh yang baik untuk anak dari masa mereka kecil. Iya, Nanti iya, iya, iya. diteruskan, ya, jadi pembiasaan itu nanti akan tertanam dalam diri mereka. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam dunia sekolah, orang tua harus berkonsultasi sama dengan guru supaya pendidikan di rumah dan di sekolah kita sama. Itu Hmm. saja kalau untuk
apa ya, supaya kita bisa tahu. Ada lagi ahli ada yang lebih ahli lagi. Jadi kita kadang-kadang butuh bantuan orang lain, dalam hal ini psikolog atau terapis, untuk tahu ini anak maunya apa. Kadang-kadang kan orang tua maunya anak harus begini, sedangkan anak tidak mau. Kita perlu orang lain untuk mengetahui bahwa anak ini maunya apa. Cuma kadang-kadang kalau orang tua disarankan untuk pergi ke psikolog, mereka akan beranggapan, aduh, anak saya nggak apa-apa kok harus dibawa ke psikolog. Nah itu. Enggak sih, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kita hanya untuk menggali dia maunya apa, gitu. Supaya kita tuh sama. Anak itu apapun pribadi yang merdeka. Jadi kalau kamu nggak bisa menggali anak maunya apa, kita butuh dong orang lain. Gitu. Jadi untuk mendidik anak itu kita butuh bantuan banyak orang. Tidak bisa dilepaskan begitu saja, tapi juga tidak bisa dipegang sendiri. Iya. Pak Lutfi.